Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di acara sharing session Hadasana Foundation untuk seri kedua ya. Jadi kita sudah eh, seri kedua ini. Seri pertama kita Desember juga ya, kebetulan tahun kemarin. Ya. Acara pertama kita sudah 1 tahun ternyata Hadasana Foundation ini mengadakan ya semacam diskusi-diskusi kecil ya mungkin. Jadi sekilas kita kenalkan lagi, sebenarnya Hadasana Foundation ini wadah ataupun komunitas kecil lah gitu untuk mewadahi teman-teman dalam sebenarnya fokus awal di kajian hadis, tapi tidak memungkiri juga pada eh, kajian Islam secara umum gitu. Jadi Hadasana itu kalau kata Mas Yogi artinya berbagi hadasa ya, menceritakan gitu, sharing itu juga termasuk eh, awal mula dari hadasana ini. Walaupun juga nanti bisa ke hadis itu, yang mana banyak dibuat untuk periwayatan hadis gitu. Jadi kita sudah melakukan beberapa eh, kajian ya, termasuk text reading, termasuk kajian-kajian seputar tema-tema hadis, gender dan lain-lain ya. Jadi kita mengkaji teks yang klasik, juga isu-isu kontemporer, dan juga sharing session ini untuk berbagi lah seputar pengalaman kita mungkin gitu. Mungkin nanti juga akan menghadirkan teman-teman lain juga dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda gitu. Jadi di sesi ini kita akan berbincang tentang pengalaman Mas Yogi untuk sertifikat ya, kursus singkat mungkin ya di Chicago, tepatnya di Lutheran School of Theology dan di American Islamic College ya atau AIC gitu. Jadi Mas Yogi nanti akan cerita-cerita apa sih yang dilakukan di sana gitu. Bagaimana pengalamannya bisa berangkat ke sana dan lain-lain atau hidup di kalangan apa namanya? Di kalangan mayoritas yang bukan Islam gitu ya. Kalau kita hidup di Indonesia mungkin eh, sudah biasa gitu ya, sudah ngerasa tenang karena kita hidup di tetangga-tetangga yang sesama Muslim gitu. Tapi bagaimana hidup di negara yang mayoritasnya Kristiani mungkin ya kalau di Amerika gitu. Itu mungkin pengalaman-pengalaman yang eh, perlu untuk diceritakan itu. Gimana kita mengalami perbedaan culture, budaya, pengalaman mengalami perbedaan agama gitu ya. Bagaimana sih kalau ketemu dengan orang yang beragama lain, berbicara mengenai isu-isu yang sensitif dan lain-lain ya gitu. Atau mungkin pengalaman kunjungan ke tempat-tempat ibadah, ke gereja, ke apa di sana ya, tempat-tempat ibadah umat Buddha, umat-umat yang lain gitu ya. Tak panjang lebar, itu hanya intro sedikit. eh, saya serahkan kepada Mas Yogi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa ba'du. Saya ucapkan terima kasih pada Mas Wildan ya menghosting acara ini dan juga pada teman-teman yang hadir, baik nanti yang nonton secara uh, online rekamannya ataupun seluruh yang hadir saat ini. Baik, pertama-tama mudah-mudahan acara atau kegiatan ini bisa diridhoi oleh Allah dan juga mari kita sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi pada kali ini kita akan share beberapa pengalaman yang saya ikuti ya. Saya akan share screen ya, mohon izin Mas. Eh, ini sudah diperbolehkan untuk share screen ya, sudah bisa Mas.
Sudah saya jadikan co-host. Bisa? Bisa nggak? Udah. Sudah tampak belum? Masih Sudah proses. bisa di ya. Ya, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, program ini adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama kerjasama dengan LPDP eh, selama 2 bulan. Sebenarnya program dari LPDP, Kementerian Agama ini cukup banyak ya. Selain dari selain program ke Amerika, ini ada program ke Inggris, ada yang ke Mesir, ada juga program yang ke Maroko. Itu memang itu atas dasar beberapa pertimbangan nanti undang-undang yang akan saya jelaskan kemudian. Eh, jadi ini layar utamanya. Saya munculkan di sini gambar kita kedatangan di Chicago ya teman-teman. Di sebelah paling kanan. Kemudian yang tengah itu di tempat ikoniknya Chicago atau yang disebut dengan Millennium Park. Ini sekedar pembukaan ya. Nah, ini saya cukup screenshot saja program bagi yang ingin tahu apa sih program yang saya ikuti ini. Namanya program beasiswa non gelar mikro kredensial Amerika, diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Sumber dananya dari sebenarnya dari dana beasiswa ya, dana abadi pesantren, tapi karena mungkin masih dikembangkan ya, maka tetap di backup sepenuhnya dari LPDP, Kementerian Keuangan. Gitu kira-kira teman-teman. Kemudian dari latar belakang, ini saya mungkin tidak usah baca sebelumnya ya, karena ini sudah bisa dibaca sendiri di mana di internet. Nanti fokus kita adalah ke pengalaman saya pribadi atau materi apa yang saya pelajari. Ini undang-undang menjadi dasar ada program ini. Kemudian tujuannya tentu ini karena topiknya moderasi beragama dasar. Dan di Amerika itu sebenarnya awal saya berangkat tuh agak bertanya-tanya, kenapa kita belajar moderasi beragama ke Amerika? Itu kan sebenarnya pertanyaan yang cukup perlu dicari tahu. Karena ya mungkin kita bisa belajar keragaman beragama di negara kita sendiri sebenarnya. Cuma ini kaitannya dengan perspektif. Jadi saya akan jelaskan ada perspektif yang cukup unik di Amerika kaitannya dengan keragaman itu atau moderasi beragama. Kalau ini kan termasuk dari misi besar Kementerian Agama, yaitu menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama agar kita bisa hidup rukun bersama dalam perbedaan agama. Komunitas-komunitas yang agamanya tidak cuma satu, mungkin ada 3, 4, atau bahkan kita jangan sebut beda agama ya, tapi bahkan beda aliran atau beda interpretasi atau beda madhab katakanlah begitu. Ini menjadi penting ya untuk belajar tentang bagaimana kita memahami keragaman dan hidup rukun bersama-sama walaupun eh, berarti pun ada perbedaan yang mendasar di antara kita semua. Tujuannya sebenarnya itu yang saya alami di sini. Nah, di mana kita belajar eh, tuan rumah kita di sini eh, adalah American Islamic College. Ini salah satu lembaga perguruan tinggi Islam pertama di Amerika Serikat. Selain ada juga namanya Zaituna College, itu juga termasuk sesepuh. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa katakan ini sebagai UIN lah, Universitas Islam Negeri. Ini kan swasta ya, swasta gitu. Nah, apa itu American Islamic College? Itu semacam perguruan tinggi. Kalau sekarang menyediakan program gelar juga dan juga non gelar. Yang gelar itu sampai S2. Satu studi Islam, S2 studi Islam, dan juga ada eh, program gelar untuk namanya chaplaincy atau kalau di Indonesia agak sulit ya chaplaincy dicari padanannya itu semacam pendakwah ya mungkin kalau kita sebut bisa sebut penyuluh lah penyuluh agama
Jadi di Amerika Serikat pun ada penyuluh agama yang chaplaincy. Orangnya disebut chaplain. Ya, itu bertugas nanti di kampus, di rumah sakit untuk memberikan semacam konseling. Mungkin ada yang masuk Islam baru mualaf, terus apa butuh arahan gimana cara sholat yang benar, bagaimana cara mana yang haram, mana yang halal seperti itu. Itu nanti atau mental health katakanlah dia lagi depresi atau karena apa itu nanti bisa ke Cipli. Itu sekilas tentang American Islamic College. Jadi perannya jelas di sini American Islamic College kampus cetak para sarjana, para master tentang studi Islam dan juga para ciplin tadi, para ustadz asatid itu ya, nyuluh agama di Amerika Serikat. Nah, di sini baca sendiri ya, saya kira tidak perlu eh, membaca ini teks satu persatu, jelaskan secara umum saja. Kemudian bentuk programnya apa? Ini saya lagi-lagi cukup screenshot dari buklet yang diberikan oleh Kementerian Agama. Programnya selama 2 bulan di American Islamic College. Kemudian kita di sana atau di sini ya melakukan dua dua jenis kegiatan sebenarnya. Nah ini kegiatannya saya tampilkan dalam bentuk foto. Yang sebelah kanan atas itu kegiatan kelas atau indoor dalam kelas. Jadi kegiatannya semacam perkuliahan di diskusi, ada pemateri yang memaparkan beberapa hal terkait dengan konsep-konsep dasar teori. Kemudian teman-teman diskusi, pertanyaan, dan ada feedback serta kesimpulan nanti di sesi sebagai dasar teori kita. Jadi awal-awal eh, kami datang ke Amerika itu banyak sekali kelas-kelas seperti ini karena untuk memperkuat fondasi, ya, fondasi atau framework atau juga worldview, di mana kita bisa memandang nanti kemudian kita terapkan dalam ketika kita tour gitu teman-teman. Nah yang kedua ini kegiatan tour atau saya sebut dengan outdoor activity. Yang pertama indoor, yang kedua outdoor ya. Nah outdoor ini kita langsung pergi ke tempat-tempat yang di situ kita belajar interfaith atau lintas iman. Salah satunya ini saya sebutkan di sini Gaza Solidarity Sukkah. Ini termasuk apa ya semacam perkumpulan komunitas Yahudi. Nah, ini tempatnya di University of Chicago. Pada semacam tenda kecil di situ tulisannya Gaza Solidarity Sukkah. Nah, apa isinya ini? Ternyata mereka adalah umat Yahudi yang ya mahasiswa, masyarakat sekitar itu semua berkumpul di sini untuk menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Karena menurut mereka, walaupun yang menyerang itu Israel dan dari umat seiman mereka, namun mereka sadar bahwa penyerangan atas Palestina itu bukan persoalan agama, namun persoalan kemanusiaan. Ini komunitas-komunitas seperti ini yang kita kunjungi. Selain nanti ada komunitas sesama Muslim juga yang punya misi untuk menggerakkan eh, perdamaian. Itu kira-kira. Ini saya hanya sebutkan satu ya sebagai contoh real dari adanya komunitas-komunitas itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke teori dasarnya dulu. Teori yang apa saja ya yang kita pelajari. Mungkin saya kalau memaparkan semua butuh sangat lama ya. Cuma saya harus mempersingkat sesingkat mungkin soal framework atau worldview pandang belum masuk dalam kajian lintas budaya. Pertama kali masuk tentunya perkenalan ya, kita perkenalan dulu atau juga kita sebutkan dengan orientasi belajar. Kemudian kelas pertama yang kami dapatkan itu adalah tentang kita mengulas tentang tulisannya Syekh Umar Faruk Abdallah. Dia salah satu ulama di Amerika Serikat. Beliau eh, sampai sekarang masih hidup. Nanti ada foto kami ya. Nah, dilihat nanti teman-teman. Judul artikel yang ditulis oleh Syekh Umar Faruk Abdallah ya, Islam and Culture.
imperatif Islam dan eh, perintah budaya, imperatif budaya. Nah, apa poinnya? Kita belajar tentang setidaknya dua aspek dalam artikel ini. Yang pertama, Islam sebagai agama universal. Ini kalau saya buat analogi ya, itu seperti sungai yang mengalir. Nah, di tulisan Syekh Umar Faruk Abdallah ini tertulis, saya kutip di sini, ini menarik. Saya kira analogi yang paling bisa memahamkan semua orang. Dia menulis, its waters, Islam, are pure, sweet, and life-giving, but having no color of their own, reflects the bedrock indigenous culture over which they flow. Jadi Islam ini dalam pandangan Syekh Umar Faruk Abdallah adalah air, semacam air yang mengalir di sungai. Nah, terus apa itu budaya? Budaya itu semacam tanah dari sungai itu, atau juga batuan dasar dari sungai itu. Apa maksudnya? Jadi kita seringkali dalam melihat Islam itu tidak membedakan dengan budaya. Padahal perlu kita bedakan dulu. Untuk apa? Supaya kita tidak gampang mengejudge orang atau me- menghukumi ini loh yang Islam. Saya contohkan seperti ini. Ada orang bilang Islam itu adalah seperti Arab, pakai jubah, pakai sorban, pakai apa, jenggot, katakanlah begitu, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, apakah benar Islam itu seperti itu? Lalu bagaimana orang yang hidup di daerah-daerah yang memang budayanya tidak pakai jubah? Apakah harus diberi jubah semua? Itu perlunya memisahkan mana yang agama dan mana yang budaya. Makanya kalau kita lihat Islam di Amerika, Islam di Arab, Islam di Indonesia, di Malaysia dan lain-lain, itu berbeda dari cara berpakaian, dari mungkin eh, apa ya, cara untuk hmm, berinteraksi satu sama lain itu ada sedikit perbedaan satu sama lain. Karena Islam berarti banyak, bukan begitu, tapi Islam itu adalah esensi dari agama itu satu atau murni, tapi budaya itu bisa atau Islam bisa berbaur dengan budaya yang sesuai. Islam di Amerika seperti apa, Islam di Arab itu berbeda wajahnya. Nah, itu kita perlu memisahkan mana yang Islam dan mana yang budaya. Itu tidak apa-apa. Islam bisa ditempatkan di dimanapun. Itu kira-kira ya. Kemudian peran budaya dalam memahami Islam. Ini analoginya seperti kacamata ya. Kalau kacamatanya hitam, penuh kotoran, kita melihat apapun jadi jelek. Kita melihat air putih pun kalau kacamatanya belum dilap, katakanlah kacamatanya banyak debu atau banyak bintik-bintik hitam, kita melihat air yang putih itu menjadi ya bintik-bintik hitam, seperti apa ini, air kotor, seperti itu. Ya, pentingnya memahami yang pertama, Islam sebagai agama universal atau murni seperti air tadi, dan budaya bagaikan tanah dari sungai. Ada sungai mengalir, airnya jernih. Jadi kalau tanahnya merah, airnya ikut merah. Dan itu tidak mengapa, dan itu wajar. Kita memisahkan itu yang penting. Kita sadari itu. Yang penting sadar. Penting sadar kalau ada perbedaan di situ, ada bagaimana Islam itu berbeda. Nah, ini yang kedua, bagaimana budaya itu kita pakai untuk kacamata. Ya, jadi tidak gampang mengejudge kalau seperti ini. Kan? Oke, itu yang pertama tentang Islam and cultural impact. Ini sebagai worldview ya, teman-teman, sebagai supaya kita tahu apa yang kita mengunjungi banyak komunitas itu, kita kalau memahami dasar ini nanti kita akan paham. Oh begitu. Oh, kita nggak gampang mengejudge tadi. Suka gitu. Katakanlah suka tadi ya. Kalau kita pakai eh, apa? Kita belum memahami ini dengan baik, maka kita akan gampang mengejudge orang Yahudi ngapain bela-bela Palestina. Kita pahami itu sebagai apa namanya? Apa yang esensi dari Islam itu? Budaya. Budayanya kah atau Islam itu sendiri? Seperti itu teman-teman. Baik, saya lanjutkan.
agak macet ya, Mas Wildan. Gimana? Enggak jelas kok. Eh, ini tidak, eh, layarnya masih tetap di situ. Iya masih tetap. Berarti ini agak macet ya laptop saya. Oke, sudah terlihat ya. Udah. Oke, yang kedua ini disampaikan oleh Dr. Omar Awas tentang decolonization of knowledge. Ini ada tiga inti dari apa itu dekolonisasi. Dekolonisasi pengetahuan adalah upaya membongkar dominasi pengetahuan Barat dengan mengakui keberagaman cara berpikir dan pengetahuan dari budaya lain, khususnya yang terpinggirkan akibat kolonialisme. Nah, ini juga sebagai cara kita berpikir dalam memandang perbedaan. Kalau kita sudut pandangnya, misalkan kita menganggap kita sehari-hari ya, misalkan jas itu lebih baik, lebih rapi, lebih formal daripada kita pakai sarung, pakai batik katakanlah begitu. Nah, ini kan eh, itu kan versi Barat sebenarnya. Kita secara tidak sadar memakai standar-standar itu. Apakah itu salah? Selama tidak ada penindasan atau tidak ada pemanfaatan dari yang dari yang apa jadi jadikan standar itu, maka sebenarnya nggak masalah. Kita jadikan standar Barat itu sebagai suatu yang apa, universal di kita, sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau itu jadi merugikan kita sebagai apa ya, sebagai orang pribumi lah, sebagai orang yang punya hak untuk punya cara berpikir sendiri, kita anggap cara berpikir orang lain itu lebih baik, cara berpikir Barat itu lebih baik, sebenarnya sebenarnya. Tapi kita harus menyesuaikan dengan gaya kita, sesuai nggak dengan kita. Kalau kita memaksakan sebenarnya nggak sesuai, tapi kita memaksakan itu akan menjadi eh, apa ya, mimpi buruk lah, akan menjadi hal yang buruk untuk kita sendiri. Nah, kita nanti akan dimanfaatkan, dikuras habis-habisan, dimanfaatkan, diambil uangnya segala macam. Itu yang buruk dari eh, kita menganggap sesuatu itu tanpa kita sadari berasal dari barat, itu sesuatu yang eh, harus kita ikuti. Itu yang lebih ilmiah, itu yang lebih benar, itu yang lebih hebat. Seperti itu ya, saya kira. Kemudian pendekatan ini menyeimbangkan antara rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Ini nanti mungkin bisa ini ya, hanya sekedar pemaparan ya soal bagaimana kita bisa memisahkan antara rasionalitas yang instrumental dan rasionalitas nilai. Saya juga pakai analogi itu seperti kalkulator. Kalkulator hal praktis, hasilnya jelas, tapi kita harus menimbangkan nilai-nilai, nilai-nilai yang kaitannya dengan moral, memandu tindakan, prinsip-prinsip etis itu juga kita seimbangkan. Kalau dari barat itu kecenderungannya tidak mempertimbangkan itu. Yang penting apa yang fungsi, apa yang konkret, jelas apa yang menghasilkan uang, ada fungsinya enggak? Misalkan ya, misalkan seperti ini. Orang barat memandang jurusan agama itu apa sih gunanya? Emang menghasilkan uang. Lulusan sarjana haji itu apa sih nanti kerja di mana itu? Nah, itu kan cara berpikir rasionalitas instrumental yang hanya mengandalkan fungsi. Padahal dan itu sudut pandangnya adalah barat, kapitalisme dan lain-lain. Yang penting menghasilkan uang sekarang. Padahal kalau kita lihat sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang agamawan, sebagai orang yang punya iman lah terhadap Tuhan, maka kita punya hak untuk memelihara ajaran agama kita sendiri. Kita punya hak untuk menguliahkan apa eh, apa yang kita yakini, apa yang menjadi apa ya dasar keyakinan kita ini kita pelajari dan kita bisa kembangkan itu. Terlepas dari apakah itu menghasilkan uang atau tidak, kan begitu. Nah, ini yang disebut dengan apa?
aktualisasi pengetahuan. Kemudian tradisi diskursif juga penting untuk kita menghargai bagaimana semua hal itu sebagai wacana, sebagai udahlah biarkan itu sebagai ya mungkin benar itu, mungkin benar itu seperti itu ya. Kita hargai yang lain. Kalau kata Imam Syafi'i itu pernah bilang gimana? Saya benar, tapi mungkin salah. Mungkin saya salah. Oke, Anda salah menurut saya, tapi mungkin juga benar. Nah, itu nanti akan menarik ini kalau ditarik ke tradisi diskusi. Oke, udah ini ya, terlihat ganti slide apa belum Mas Wildan? Belum. Belum ya, agak lemot memang laptop saya. Nah, tampak Ya, ini saya paparkan di sini sebagai worldview saja. Mungkin menurut tradisi kita di Indonesia, kebiasaan kita, mungkin ini agak liberal ya. Tapi mari kita pelajari bagaimana Islam Amerika memandang sebagai apa ya, sebagai sebuah eh, sudut pandang di sini. Kita bagaimana kita memahami sudut pandang Islam di Amerika atau Muslim Amerika. Nah ini mereka mengenalkan tentang eh, bagaimana kekuasaan itu bekerja, power. Kekuasaan itu selalu meliputi eh, apa adanya hierarki. Contohnya seperti ini teman-teman, ada power di tengah itu, terus sebelah kiri ada rich orang kaya, terus sebelahnya lagi ada middle class, sebelahnya lagi ada poor. Semakin mendekati power, maka mereka semakin memiliki kuasa untuk menindas yang pinggir-pinggir ini marginalized atau kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Yang sebelah kanan itu ada ability. Jadi orang jadi punya tingkatan mana yang paling lengkap tubuhnya itu menjadi punya power untuk menindas yang orang yang tidak lengkap tubuhnya. Salah satu yang mungkin kita agak sulit menerima ya itu tentang gender. Gender di Amerika yang non binary itu dianggap sebagai termarginalkan, maka perlu di apa ya? Perlu di ini juga diakomodir gitu. Seperti itu kira-kira. Ini menjadi sudut pandang body size misalkan dari yang paling besar sampai yang paling slim. Dianggap yang paling slim itu yang paling bagus. Standar. Standar itu yang kurus gitu. Padahal gemuk apa salahnya asal sehat. Orang yang punya properti, punya rumah dibandingkan dengan yang homeless. Tuh, housing, soal housingnya yang di bawah itu. Apalagi kira-kira. Formal education. Nah, ini yang mungkin bisa kita pahami. Ya, cara mudah kita pahami ya. Orang yang mungkin pendidikannya S3, S2 itu dianggap lebih secara hierarki lebih tinggi dan itu punya kuasa lebih. Padahal kan kita juga perlu memperhatikan bagaimana orang-orang yang hanya lulusan sekolah dasar. Jangan-jangan mereka juga punya skill tersendiri yang kita akan kalah. Yang orang-orang S3, S2 itu kalah. Kita harus menghargai itu. Tidak bisa dipungkiri memang pendidikan bisa mempengaruhi tingkat kesuksesan seorang, tapi tidak semata-mata digeneralisir lalu dihierarkiskan seperti ini. Itu ya. Kulit putih dengan kulit hitam. Nah, ini yang paling jelas ya, saya kira di Amerika. Jadi Islam di Amerika itu datangnya dari Afrika ya. Banyakan itu seperti itu. Sampai sekarang tuh film-film Amerika masih memerankan orang kulit hitam sebagai budak atau asisten. Ya, yang bosnya itu kulit kulit putih. Ini kan semacam ada perbedaan yang apa ya, yang membuat satu itu lebih baik daripada yang lain. Kulit putih itu lebih baik daripada kulit hitam. Nah, sebenarnya kan apa ya, pada dasarnya manusia itu kan sama, 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 sama-sama terlahir dan nggak bisa dirubah juga. Andaikan orang lahir dengan kulit hitam, terus kamu ditakdirkan di bawah kelas daripada kulit putih, itu kan tidak adil gitu. Padahal manusia kan
fitrahnya sama lah, sama-sama lahir, sama-sama punya waktu, sama-sama ciptaan Tuhan. Nah ini yang disebut dengan apa ya? Power, power dan marginalized. Ini sebagai worldview saja ya, bagaimana kita secara tidak sadar seringkali membuat hierarkis semacam ini. Ya, contohnya kurus itu lebih baik, langsing lebih baik daripada gemuk gitu. Mungkin sehat ya, gitu bisa hierarkikan itu. Kalau sehat ya lebih baik jelas. Tapi kalau kurus dan gemuk, what's wrong? Dan seperti itu. Oke, nah ini salah satu mungkin teman-teman saya ajak untuk eh, salah satu diskusi ya. Diskusi. Jadi sistem pembelajaran di sini salah satunya itu kita mengkaji satu kasus case studies. Ini saya ambil konteksnya di Interfaith Amerika. Interfaith Amerika salah satu organisasi pemerintahan. Jadi ini didanai pemerintah. Ini sebenarnya cukup unik dan kami ketika mengunjungi itu kaget. Kagetnya kenapa? Ternyata ini didanai pemerintah, pemerintah Amerika Serikat. Entah ada maksud terselubung atau tidak ya, terlepas dari itu. Tapi ini cukup unik karena Amerika mau berkontribusi pada perdamaian antar iman. Mengingat Amerika sendiri ada negara yang sekuler yang tidak mengakui atau tidak memfasilitasi umat beragama. Kalau di Indonesia kan ada Kementerian Agama, di Amerika nggak ada. Ya sudah, terserah kamu mau agama baru, kepercayaan baru, mau nggak beragama, terserah. Itu nggak ada urusannya sama negara. Itu di Amerika sebenarnya. Tapi unik juga ada interpret Amerika. Nah, salah satu kajiannya seperti ini, teman-teman. Ketika itu kami dikasih selembaran kertas, terus disuruh membaca ini dan membayangkan bagaimana ini terjadi dan bagaimana kita menanggapi ini atau menyelesaikan hal ini. Mungkin nggak perlu saya baca satu persatu karena akan lama ya. Saya ceritakan aja di sini. Jadi ada sekolah atau apa ya, ya sekolah ya, sekolah Kristen di katakanlah di Amerika Serikat, mayoritas Kristen, yang Muslim sedikit, yang Hindu sedikit, yang lain-lain sedikit, Kristen mayoritas. Terus waktu program liburan itu salah satu kegiatannya adalah menuliskan keinginan-keinginan di dinding. Jadi misalkan aku ingin menjadi dokter gitu, atau aku ingin menjadi seorang agamawan, itu suruh menuliskan di dinding atau harapan-harapan, cita-cita. Salah satu tulisannya itu begini bunyinya. I pray that God will save my Hindu friend. Nah, itu yang menuliskan mungkin orang ini ya, student dari Kristen. Tulisan tulisan ini kemudian diposting di media sosial. Kemudian viral. Ini artinya ini teman-teman ya. Artinya saya berdoa semoga Tuhan menyelamatkan teman saya yang Hindu. Nah, ini kan menjadi apa ini gitu kan? Karena ini jadinya viral. Loh, viralnya itu karena eh, yang menulis ini dianggap melecehkan agama Hindu. Dikira Hindu nggak selamat apa? Ya, ini kan jadi ini ya diskusi ya ini. Ada yang bilang, wah ini gimana ini salah ini. Yang salah siapa? Yang salah kampusnya yang membuat ini. Saat kami diskusi itu, menyalahkan segala macam gitu. Ini, ini kurang didikan ini anak yang menuliskan. Nah, kemudian dari kasus itu ada satu orang guru yang mengajarkan tentang agama itu membawa kasus itu di kelas. Kemudian apa? Kemudian menanyakan pada para murid, ini gimana menurut kalian? Salah satu murid itu bilang ini pelecehan atas agama Hindu. Bisa Hindu harus diselamatkan. Hindu kan sudah selamat. Itu mungkin kata murid yang Hindu ya. Terus kata murid Kristen begini, itu kan kami mau menebarkan kasih sayang. Kami kan nggak mau. Itu kan bahasa cinta loh. Kita kalau kalau bahasa bahasa benci kan semoga dia masuk neraka. Belum enggak ini semoga dia masuk surga. Semoga Tuhan menyelamatkan agama Hindu, orang-orang teman saya yang Hindu. Itu sebenarnya kan bahasa cinta atau bahasa benci? Itu bahasa cinta. Tapi kok bisa jadi
masalah. Nah, ini menjadi diskusi di kami. Siapa yang berkontribusi dalam permasalahan ini? Ternyata yang jelas eh, kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman antar agama atau pemahaman keberagaman agama. Kita harus paham bahwa Hindu ya punya kepercayaan sendiri bahwa mereka akan diselamatkan oleh Tuhan atau mereka sudah selamat. Kita belajar pelajari itu sebagai apa ya? Eh, Kalau kita suatu saat berinteraksi atau hidup bersama orang-orang yang berbeda keyakinan. Oke, kalau kita hidup di kampung yang semuanya Islam, homogen lah, katakan semuanya Islam, alirannya sama, pemahaman agamanya juga sangat serupa, mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau kita hidup di mungkin di daerah yang beragam, tetangga kita Kristen, Hindu, tetangga kita eh, Katolik, itu kita akan cenderung untuk mengejudge dan salah paham gitu kalau kita tidak paham agama mereka, apa mereka yakini, setidaknya bukan untuk kita imani, tapi untuk kita paham saja supaya ketika mereka melakukan sesuatu, kita sadar, oh mereka ke gereja kok seminggu sekali, oh mereka punya Tuhan yang akan menyelamatkan mereka, dan tidak apa-apa, itu keyakinan mereka. Nah ini menjadi penting ya pemahaman antar agama itu, di sini pentingnya. Kalau enggak ya jadi kasus atau masalah seperti yang dilakukan oleh murid di sekolah ini tadi yang saya cerita. Nah, ini pertanyaan ya ketika di kelas. Oh, yang saya skip. Siapa yang berkontribusi pada masalah ini? Bagaimana yang harus dilakukan apa? Gimana di konteks kita? Ini ini case study. Saya cukup membawa di salah satu kelas yang saya ikuti ya di Interfaith Amerika. Nah, ini saya akan sampai akhir ini cuma foto-foto saja ya. Foto-foto ini ketika kami bertemu dengan Syekh Umar Faruk Abdallah yang menulis Islam and Cultural Imperative yang saya bilang tadi, beliau masih hidup dan dia masih berdakwah. Ketika kami ditanya oleh beliau, dari mana? Yang dari Indonesia. Oh iya. Terus beliau bilang, saya suka cara berdakwah Wali Songo. Jadi beliau ini eh, cara berdakwah di Amerika itu benar-benar salah satunya mungkin meniru Wali Songo ya, karena dan yang salah satu sunan yang beliau sebut itu Kalijaga, Sunan Kalijaga. Dia paham itu, mungkin belajar tentang itu dan akhirnya menerapkan cara berdakwah di Amerika. Ya, beliau diterima di Amerika dan berbagai komunitas datang. Ada pertemuannya namanya taklif kolektif dipimpin oleh murid-murid beliau sebenarnya, tapi beliau sesekali datang untuk memberikan mungkin kalimat ini nasihat dan juga memimpin semacam istighosah kalau di istighosah ada apa? Ada kumpulan untuk berdoa bersama. Itu ada tiap minggu dan banyak yang mengikutnya dari berbagai ini dari apa latar belakang. Beliau terbuka, tidak ada aliran tertentu ini Islam apa Islam tidak ada. Beliau terbuka sekali. Ini menarik dakwah di Amerika. Kemudian ini ketika kami ada di satu komunitas Islam di University of Chicago di tempat. Jadi komunitas ini salah satu actionnya itu untuk menggalakkan atau mengenalkan Islam di tempat lain bahwa kita ada loh Muslim itu gini loh dan juga membangun kerjasama supaya untuk menciptakan perdamaian supaya ada perdamaian antar agama termasuk agama Islam dan agama lain itu salah satu supaya nggak disalahpahami tadi supaya nggak terjadi seperti kasus siswa tadi mengenalkan Islam itu gini loh ayo kita kerjasama yuk bikin proyek-proyek perdamaian katakanlah di Palestina itu ayo kita kirim donasi sama-sama yuk kita membela kemanusiaan gitu. Ini namanya Sheldon Institute. Gitu ya. Dan tiga orang yang di depan ini adalah seorang chaplain semua. Chaplain dari masing-masing tempatnya. Ada yang di rumah sakit, ada yang di universitas, dan lain-lain. Penyuluh agama lah. Mereka cerita soal peran mereka dan lain-lain. Seperti itu kira-kira. Nah ini skip saja ya. Ini pas masih salju.
Jadi kami menemui saldo hanya sehari, sayang sekali. Sehari dan ini waktu yang sebelah kiri itu waktu berusaha untuk membuat snowman, ternyata cukup sulit ya snowman itu. Saya kira seperti di kartun-kartun itu mudah, simple gitu, ternyata cukup sulit, teman-teman. Itu jangan kira itu bisa berdiri seperti itu hanya murni karena saljunya, tapi itu ada besinya di tengahnya itu, ada genteng genteng atas. Kalau enggak dengan itu jelas jadinya hanya gunung seperti gunung dikasih mata seperti itu kan tidak estetik ya. Ini sudah usaha terbaik ini teman-teman ini. Ya, ya itu. Ini sekedar ini ya iklan ya. Ini ketika kami mengunjungi komunitas ini salah satu organisasi Muslim terbesar di Amerika ya, namanya CAIR. Eh, Waktu itu sedang eh, apa penggalangan dana sebenarnya untuk proyek-proyek mereka. Ya proyek-proyeknya seperti membangun kerjasama juga dengan para karena gini loh, Islam di Amerika itu kan minoritas, hanya 1%. Kita bisa apa selain membangun ngalah lah, ngalah dan membangun kerjasama dengan komunitas-komunitas yang besar, dengan komunitas Kristen, komunitas agama lain, dengan komunitas politik juga termasuk. Karena politik itu salah satu jalur yang memang paling paling ampuh gitu untuk menertibkan suatu masyarakat. Ini salah satu pergerakannya adalah politik. Ini salah satu pembicaranya, pembicara utama bahkan ini Linda Sarsour, dia seorang aktivis. Eh, eh, Waktu itu kayaknya kampanyenya lebih ke Haris ya, Haris kelihatan. Dan juga kampanye tentang beberapa hal. Akhirnya mereka di akhir itu ada mendatangkan motivasi, mendatangkan seorang motivator dan akhirnya semacam apa ya penggalangan dana itu berhasil sampai tembus berapa ratus ribu dolar waktu itu. Lumayan organisasi seperti ini bisa mengumpulkan jumlah besar massa ya. Terutama orang-orang kaya yang diundang punya organisasi-organisasi besar, komunitas entah itu komunitas muslim atau komunitas yang cukup kaya. Nah, itu ini menjadi dakwah juga buat Islam dan juga strategi yang unik untuk mengembangkan Islam lebih jauh baik secara politik maupun secara budayanya ya, cara dari akar rumput juga ya. Seperti itu teman-teman. Nah ini suka yang saya ceritakan tadi. Ini teman-teman Yahudi ini. Mungkin kalau eh, masih banyak orang yang menganggap Yahudi pasti ini enggak semua Yahudi yang seperti itu. Banyak juga Yahudi yang memang bahkan simpati terhadap Muslim, ASEAN, terutama Palestina ya. Makanya mereka bikin ini kalau nggak salah menjelang maghrib ya jam 3 atau jam 4 mau buka puasa teman-teman ya yang puasa waktu. Ini di sini buka puasanya di sini. Apakah halal? Mereka membedakan. Memang cari cari makanan di Amerika yang halal itu agak sulit ya. Kita mau makan di restoran yang cukup yang jelas kehalalannya saja bisa eh, naik mobil tuh sekitar 30 menit, 20 menit saking jauhnya. Tapi komunitas-komunitas yang paham seperti Yahudi ini mereka memisahkan ini halal untuk Muslim. Sampai seperti itu loh. Ini menjadi menjadi wawasan untuk kita bahwa tidak semua Yahudi seperti itu. Mereka juga sebagian berpihak pada kemanusiaan, teman-teman. Ini real terjadi di University of Chicago komunitasnya. Nah ini ketika kami mengunjungi agama Bahai, mereka menjunjung tinggi pluralitas agama, pluralisme agama. Mereka menganggap bahwa sebuah keyakinan itu satu, nabinya pun satu, seperti itu. Eh, Terlepas ini bagaimana dengan eh, agama Islam ya, tapi banyak yang bilang juga agama Bahai ya dari Islam awalnya. Gitu. Terus mereka dibilang agama Bahai ya sudah bilang saja terserah agama Bahai. Mereka punya kuil di beberapa negara. Kuilnya itu pun terbuka untuk siapapun boleh masuk, boleh boleh terbuka untuk Kristen, Hindu, Muslim semuanya boleh masuk dan mereka welcome sekali. Yang jelas salah satu poin besarnya itu mereka menjunjung tinggi
bahwa semua agama itu sama, semua nabi itu sebenarnya satu, semua kitab suci itu sebenarnya satu, berkiblat ke Tuhan yang sama. Kita semua tuh sama. Itu intinya. Ini unik juga ya ada di Amerika, tapi eh, mungkin ini justru malah didukung ya sama di Amerika karena ya sesuai dengan eh, apa tidak tidak ini ya tidak mengkotak-kotakan Mohon maaf itu Pak, agama. 2 menit lagi ya. Mungkin Oh iya, ya baik nggak baik. lama. Nah ini di University of Chicago, ini perpustakaannya juga cukup besar, jadi rujukan dunia. Ini eh, perpustakaan Regenstein, di sebelah kiri itu ada gedung-gedungnya, tampak ya gedung-gedung University of Chicago. Ini University of Georgetown, Georgetown University di Washington DC. Begini penampakannya, cukup klasik ya, khas sekali, klasik arsitekturnya. Oke. Ini ketika kami di kedutaan, kedutaan di Washington DC, kedutaan di Washington. Ini bersama Wakil Dubes. Nah, ini terakhir sebelum kami pulang dari Washington DC ke Chicago, itu bertemu dengan Jonathan Brown. Beliau juga menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kita menyadari uh, adanya standar-standar saat ini yang menjadi apa ya norma norma kita tanpa kita sadari, standar masa lalu ya. Nabi dulu menikahi Aisyah itu umur 6 tahun, tapi kita nganggap itu sebagai kelainan. Padahal itu kelainannya baru muncul sekarang. Itu salah satu penjelasan dari Jonathan Brown waktu itu. Nah, ini juga penting ya kita sadari agar kita nggak tercampur aduk antara budaya dengan Islam sendiri. Islam itu universal, budaya itu lokal atau sesuai dengan tempatnya masing-masing. Di mana Anda berada, di situ ada budaya. Oke, ini penutupan pesta perpisahan. Jadi semalam kami sudah perpisahan ya, atau farewell party, pesta pesta penutupan. Itu ada pembagian sertifikat, wisuda, semacam wisuda seperti itu. Dan hari ini kita kosong sampai menunggu kepulangan take off pesawat kemungkinan sangat pagi besok, besok pagi. Sekarang di sini jam jam 9, setengah 9. Ya, hampir-hampir 24 jam lagi kita take off ya. Minta doanya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian Mas Wildan. Sangat panjang ya. Mohon maaf. Terima kasih banyak Mas Yogi. Ini sampai tadi saya lupa nggak memperkenalkan sampean tadi karena udah agak telat dikit ya makanya waktu untuk sampean aja gitu. Ya jadi Mas Iya. Yogi ini sebenarnya eh, alumni Tebu Ireng dan masih Tebu Ireng ya sebenarnya. Masih jadi staf di Mahat Ali gitu. Sebentar lagi akan menamatkan studi hadisnya di UINSA ya, UIN Sunan Ampel. Jadi maksudnya apa? Penting juga untuk kita yang memiliki background-background keislaman yang kental, kajian-kajian yang mungkin hanya di pondok, hanya di apa namanya pesantren gitu, untuk mempelajari dunia-dunia luar gitu. Karena apa? Mungkin kenyataan juga ya Mas Jogi ya di Indonesia itu kita multicultural, budayanya sangat beragam, agamanya sangat beragam itu maka agar bisa arif untuk menyikapi perbedaan itu jangan sampai karena perbedaan-perbedaan ini kita menjadi pecah mungkin ya gitu. Jadi ada dua sih yang mungkin saya simpulkan dari paparan Mas Yogi secara umum. Yang pertama itu tentang interreligious dialogue ya, apa dialog secara beda agama gitu. Bagaimana membangun apa ya ke kesepahaman gitu. Mungkin ya kita bisa menerima apa namanya kerjasama dalam ruang-ruang publik lah, tapi dalam ranah-ranah personal kita tetap meyakini Islam itu sebagai agama yang paling benar menurut kita ya, tapi ya ekspresi secara publik ya tidak perlu menyalah-nyalahkan gitu, karena kita hidup berdampingan gitu ya, hidup bersama gitu ya, nggak bisa terhindarkan gitu. Yang kedua intrareligius, intrareligius itu kita dalam Islam itu juga beragam-ragam gitu, ada Salafi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada dan lain-lain ya gitu. Kita juga bisa saling menghargai gitu ya.
perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Seperti tadi itu Jonathan Brown itu menurut saya agak ke Salafi sebenarnya itu ya. Ke pemahamannya, tapi nggak masalah gitu. Di di apa diskusi kita sebelumnya itu kita membahas tentang teks dari siapa itu Mas kemarin? Yang teks reading itu siapa sih? Andreas Nah, Gorky. Gorge ya. Jadi tentang sektarianisme itu kita harus me, mengabu apa namanya? Menghilangkan lah apa namanya pemahaman-pemahaman yang sifatnya oh kalau kita dari NU maka pemahaman yang salafi itu pasti kita tolak gitu ya. Yang dari Muhammadiyah kita tolak gitu ya. Yang dari lain-lain ditolak ya enggak juga ya gitu. Kita pemahaman-pemahaman yang sempit itu kita hilangkan gitu. Selama itu apa namanya bisa kita pahami, bisa dijelaskan ya kenapa tidak gitu ya untuk mendukung ilmu pengetahuan gitu ya. Mungkin itu sedikit yang apa namanya. Barangkali kita akan tanya jawab ya. Di sini ada Mbak Mai, Mbak Uyuni, Mas Fata, Mbak Dianisa. Ya ini agak sedikit nggak apa-apa lah. Mungkin eh, kurang menjadi perhatian juga ya hal-hal seperti ini. Masih dianggap tabu menurut saya gitu. Saya juga dulu merasa apa ya dengan orang selain Islam ya karena saya Islam gitu. Ngerasa takut, ngerasa aneh gitu. Bahkan dulu saya lihat salib aja gitu ya takut gitu. Eh, ini sebenarnya ya ya perlu dipelajari lah kenapa gitu ya apa itu yang sakral apa itu yang profan dan lain-lain lah mungkin silakan Mbak Mai, Mbak Dianisa, Mas Fatah dan lain-lain. Eh, barangkali ada yang perlu didiskusikan atau perlu diklarifikasi atau punya perspektif-perspektif yang lain gitu kita diskusikan silahkan teman-teman kita sharing. Halo teman-teman silahkan. Barangkali kalau tidak langsung buka mic di chat boleh gitu. Nanti kita diskusikan bareng. Saya kira di Indonesia masih sangat sangat minim ya menurut saya Mas Yogi ya untuk interfaith itu pemahaman-pemahaman Islam yang lebih terbuka gitu ya menghargai perbedaan. Ada salah satu kasus unik menurut saya yang beberapa tahun yang lalu itu mengenai Ustadz Abdul Somad itu. Ya, ini tentu saya nggak apa menganggap ini benar dan salah ya. Ini hanya sebuah fenomena. Kalau nggak salah itu dulu pernah viral penjelasan Ustadz Abdul Somad tentang itu tentang salib ya. Di memakai salib atau memandang salib itu haram gitu nggak salah. Karena di dalam salib itu ada jin kafir atau gimana. Tentunya video itu viral dan mendapatkan respon negatif ya. Respon kritik-kritikan keras gitu, penghinaan agama gitu ya. Di apa namanya Ustadz Abdul Somad itu dilaporkan atau gimana dihujat akhirnya ya menurut saya ini ya tidak bisa dipandang dengan benar dan salah juga mungkin dari pemahaman Ustadz Somad dari apa namanya literatur Islam gitu ya tapi ya kita bicara tentang etika publik gitu ya kita negaranya bukan negara Islam gitu ya. Kita hidup di Indonesia yang mengakomodasi berbagai keragaman ya agama gitu. Jadi pernyataan seperti itu barangkali ya sangat apa namanya, sangat mencapik-capik ya mungkin ya, sangat terasa menghina gitu. Bayangkan saja kalau Islam gitu kita gitu tentang menggambar kartunnya Nabi Muhammad aja kalau nggak salah dulu itu di Perancis itu kan sampai heboh gitu ya. Ya sebenarnya kita sama aja kayak gitu tuh. Maka ya di zaman-zaman yang serba terbuka itu ya kita berhati-hati gitu mana yang perlu disampaikan ke publik atau hanya di ruang-ruang tertentu gitu. Terus, ya. Belum ada pertanyaan ya? Mungkin saya tambahi ya. Iya. Jadi itu menarik tadi.
pelantikannya dan etika publik. Jadi memang eh, kita perlu memilah dua hal itu ya, bagaimana ranah privat itu bekerja dan bagaimana ranah publik itu berperan. Salah satu pengalaman di sini waktu itu teman-teman, eh, kami diajari oleh beberapa profesor di bidang kajian Islam, Muslim, Christian Studies dengan latar belakang berbeda. Hmm. Ada tiga dosen sekaligus mengajar di satu tempat. Backgroundnya ketiganya berbeda. Satu Katolik, satu Kristen, satu Muslim. Eh, ada lagi, oh baterainya mau habis sebentar. Ada lagi kelas yang di situ diajar oleh satu profesor di bidang tadi sama-sama Kristen and Muslim Studies ya. Cuma satu Muslim, satu Kristen. Ketika itu ditanya begini oleh teman-teman, beberapa teman-teman menanyakan, sebenarnya agama mana yang paling benar? Seperti itu kan perlu namanya kemampuan untuk etika publik tadi dan juga bagaimana di ranah privat. Ketika kita bicara di konteksnya publik dan di situ didengar oleh banyak orang, kita harus berperilaku dari perspektif semua orang memang. Ya, akhirnya gini, kedua profesor itu menjawab begini, ketika ditanya mana agama yang paling, yuk kita meyakini sama-sama kalau semua agama itu punya punya misinya masing-masing, punya keyakinannya masing-masing. Mungkin punya surganya masing-masing. Mungkin ini cenderung pluralisme ya akhirnya, tapi pluralisme agama. Tapi itu etika publik. Nah, kecuali kalau kita bicara di internal Muslim sendiri, dan itu tidak diupload, tidak di, memang seolah-olah bermuka dua ya. Memang begitulah etika publik kerja. Ada ranah privat, ranah publik. Itu penting untuk memahami tadi keragaman juga. Kalau literatur yang dibaca mungkin terlalu ini ya, terlalu Islam saja mungkin tidak tahu sama sekali tentang dunia Islam. Maka ketika kita berbicara dalam konteks yang lebih luas, tadi soal Ustadz Abdul Somad bicara soal salib, mungkin di referensi beliau ada yang membahas soal ada jin atau setan di situ, kan jadi kurang bijak ya. Kita tidak tidak memahami itu gitu saya. Pentingnya memahami banyak banyak perspektif dan juga pembagian antara etika publik dan juga ranah privat. Gitu kira-kira. Ya, benar Mas Yogi. Saya kira memang ya eh, ini apa ya perlu pelan-pelan lah dipahami gitu. Karena ya bagi kita santri-santri gitu yang berkutatnya di ranah teks antara A, B, C, D gitu benernya bener ini gitu. Tapi bagaimana agama dipraktikkan di ruang-ruang yang berbeda itu sangat sangat apa namanya sangat memerlukan pemahaman yang apa namanya perspektif yang lebih terbuka ya inklusif gitu ya apa ya misalnya saya kira Gus Dur lah mungkin contoh-contoh orang pesantren yang yang bisa masuk ke ranah sana gitu dan itu sebenarnya masih sedikit ya Gus Dur tetap Islam gitu tidak apa namanya silakan Mbak Dianisa eh, mau bertanya silakan Oke, sudah terdengarkah suara saya? iya Mbak silakan. Ini sih Pak cuma mau nanya aja kan tadi dikatakan bahwasannya semua agama itu benar ya. Cuman saya tiba-tiba tuh kepikiran kalau misalkan aku ditanya, kenapa kamu masuk Islam itu jawabannya gimana? Kan semua agama itu benar gitu. Semua agama itu punya eh, sisi positifnya masing-masing. Jadi ketika ada seseorang yang dia itu masuk Islam kan akhirnya jadi bingung mau jawabnya kayak gimana. Jawabannya itu
karena agama Islam ini paling benar gitu. Padahal kan ya semua agama itu benar gitu. Kenapa kok ada orang yang masuk Islam? Kenapa ada orang yang keluar dari agama Islam gitu? Itu sih Pak. Cuma kepikiran aja tiba-tiba. Terima kasih Mbak Dianisa. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Yogi. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Dianisa. Ya, itu cukup menarik pertanyaannya. Ini soal bicara soal background, ya. Background orang menemukan apa namanya. Jadi begini, teman-teman, Mbak Dianisa. Ada orang yang beragama memang secara kultural. Kita tidak bisa memungkiri itu. Artinya apa? Artinya memang dari kecil kita sudah dibimbing oleh orang tua. Misalkan orang hidup di agama Katolik dari kecil lahir, terus orang tetangganya Katolik, orang tuanya Katolik, teman-temannya Katolik. Jadi ya mengalir saja. Ada yang seperti itu. Cuma ada juga orang-orang yang eh, mereka menemukan sendiri. Mereka menemukan alasan sendiri. Ya, orang-orang yang mualaf itu biasanya ya menemukan alasannya sendiri. Ya. Terus gimana kalau misalkan kita ditanya? Itu pentingnya kita mencari tahu, eh, setiap orang bisa berbeda. Kenapa kita beragama Muslim? Sangat filosofis ya. Kenapa orang itu bisa pindah dari agama Katolik ke Muslim atau bisa keluar dari Muslim ke orang Katolik? Kenapa? Mereka pasti menemukan dasar. Ternyata Islam rasional ya. Ternyata apa yang dikatakan, ada yang masuk Islam karena ternyata apa yang dikatakan di Quran ini terbukti ya, beberapa dan rasional ya. Ternyata Islam itu agama yang menuntut kita untuk berpikir secara rasional. Salah satu contohnya itu Jonathan Brown. Jonathan Brown itu, beliau itu hidup di keluarga Katolik, sangat-sangat Katolik, maksudnya Katolik yang sangat taat. Kemudian ketika beliau masuk di perkuliahan, waktu itu di Georgetown University ya satunya, beliau ketemu salah seorang profesor Muslim, Muslimah ya, menjelaskan tentang agama Islam. Salah satu penjelasannya adalah Islam ini agama yang sangat rasional, segala macam. Terus beliau mungkin membandingkan dengan agama sebelumnya. Entah, akhirnya beliau menemukan, oh ternyata Islam ini sangat rasional. Kayaknya ini deh. Akhirnya beliau yakin, Muslim, dan akhirnya beliau mendalami sampai menjadi profesor di bidang studi Islam, yaitu Jonathan Brown itu. Nah itu menemukan alasan beragama yang sangat kuat beliau. Ketika ditanyain beliau bisa jawab, bahkan bisa memaparkan sangat dalam. Tapi ketika kita hidup di lingkungan yang orang, tapi kita perlu untuk mencari tahu sendiri kenapa kita Muslim. Bandingkan kenapa kita nggak Katolik, kenapa kita nggak Kristen, gitu ya. Jadi kita kita karena hidup di saya memahami sekali kita hidup di lingkungan yang Muslim kultur ya, kultural. Kita hidup di teman-teman kita Muslim, orang tua kita Muslim, teman kuliah kita Muslim, semua mungkin kita jadi menganggap itu eh, apa ya, apa ya sudah itu kita ikuti saja. Kita bingung ketika ditanya. Ya karena orang tua aku Muslim. Kita contoh Nabi Ibrahim kata. Nabi Ibrahim itu kan awalnya mencari salah satu contoh Muslim yang eh, menemukan gitu alasan beragama. Oh, berarti ada Tuhan nih yang ini yang di luar dari matahari. Nabi Ibrahim itu kan pertama melihat bulan atau melihat matahari ya. Terus ternyata nggak tetap. Ah, berarti bukan ini Tuhan. Melihat bulan, ternyata nggak tetap. Bintang, bintang itu bisa jatuh, bisa gugur, bisa hancur. Terus apa ini Tuhan? Oh, berarti ada Tuhan di atas semua ini, yang menciptakan semua ini. Nah itu ketika tanya kenapa kamu beragama seperti itu, bisa jelaskan Nabi Ibrahim pasti. Itu ya contoh ya. Oke. Jadi ketika kita ditanya apa, kenapa Anda ini? Kenapa Anda Muslim? Semua orang bisa berbeda jawab. Tergantung ya tingkat apa, tingkat keingintahuan dia juga, atau dia memang cari tahu betul.
gitu teman. Itu menurut saya ya, menurut saya. Iya, Barangkali ya, ada perspektif lain, itu sangat mungkin. Dan iya. barangkali perspektif saya salah atau kurang tepat. Itu pandangan saya. Ya, terima kasih Mas Yogi. Mungkin sedikit menambahi lah. Ya memang kebanyakan kita ya, mungkin di Indonesia juga kita berislam secara apa ya? Kalau orang tuanya Islam kita ikut Islam, orang tuanya Kristen maka orangnya ikut Kristen. Ya, itu memang seperti itu ya. Karena kan eh, ada kan itu yuladu alal fitrah ya. Setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan suci gitu ya. Apakah orang tuanya yuhadi apa ya mengyahudikannya yunasiron menasronikan itu memang sudah alaminya seperti itu cuma kita yang Islamnya secara kultural kayak gini ya memang bagaimana ya maka kita eh, lebih lebih apa namanya pelajari Islam secara lanjut lah gitu makanya di tauhid kan orang yang imannya ikut-ikut itu masih lemah gitu ya mungkin kita juga masih lemah gitu ya. Maka bagaimana biar iman kita naik? Ya kita pelajari kitab-kitab tauhid dari yang paling dasar Aqidatul Awam, lalu ke Jawharatul Tauhid dan lain-lain gitu ya. Ke apa ya? Jadi memang kenapa saya menemukan saya ada beberapa teman yang dia awalnya bukan Islam ya, masuk Islam. Dia kok ternyata ibadahnya lebih rajin karena dia masuk Islam dari penemuannya, dari alasan-alasan rasional tadi mungkin. Dan juga pastinya hidayah ya. Konsep hidayah itu kan ya gimana? Nggak semua orang yang paham Islam juga akan seperti Jonathan Brown, Hamzah Yusuf itu yang di Amerika itu yang akan masuk Islam gitu. Banyak mereka yang hafal Quran bahkan di Barat itu. Mereka paham Islam secara sampai akar-akarnya ya. Bahkan kita mungkin kalah gitu ya pemahaman Islam. Tapi dia nggak masuk Islam karena itu ada konsep hidayah juga gitu. Maka bagaimana kita yang sudah Islam gini ya mempelajari lagi, mendalami gitu. Khazanah kita. Lalu sedikit tentang agama lain gitu ya. Ya memang tadi ya kalau kita Islam ya nggak boleh memang ya, kita apa namanya mengakui agama lain itu benar gitu. Karena itu ya sangat 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 prinsipil gitu ya kalau kita hanya hanya etika-etika interaksi aja gitu maka kita ya mungkin kamu meyakini itu benar silahkan mungkin aku lebih seperti itu sih karena saya di Jogja juga kan satu kelas kan ada 4 pendeta bahkan teman saya itu sekelas ada pendeta gitu ya ya biasa aja gitu silahkan kita saling belajar aja gitu bagaimana Islam dan Kristen itu ada dasar-dasar yang bisa menemukan bertemu apa namanya ada ruang bertemu gitu kita gunakan untuk berdialog aja lah gitu. Dengan konsep hidayah kita ya ya sudah lah kalau dia paham tentang Islam nggak nggak masuk Islam ya berarti belum dapat hidayah gitu aja yang bisa kita Ya, lakukan tapi itu ya tidak bisa dibicarakan di publik seperti iya tadi yang tidak iya. budaya itu nanti bisa berbahaya. Lagi-lagi etika publik. Hmm. Seperti contoh eh, aku membicarakan tentang kisah Yusuf gitu. Kisah Yusuf di di Bible itu lebih runut gitu ya mungkin ya, lebih gitu ya. Oh, seperti itu. Ya, ya sudah gitu. Ternyata sama-sama apa mengandung nilai baik gitu aja. Ya sudah gitu. Dia juga tanya, "Oh, ternyata ada juga apa namanya? Kisah Yusuf itu yang nggak ada di Bible. Oh, ternyata seperti ini pemahamannya." Gitu aja gitu. Jadi eh, mencari titik temu aja gitu ya. Nggak harus kita karena kita beda ya pasti nggak akan lah nggak akan pas semuanya sama gitu. Ada persamaan pun hanya beberapa gitu, termasuk dengan agama-agama lain gitu. Mungkin seperti itu Mbak Dianisa ya. Jadi sebenarnya panjang gitu. Mungkin itu singkatnya aja ya gitu. Yang sedikit kita tahu gitu. Mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi atau Mbak Uyuni atau Mbak Mai, Mas Fatah. Ya, sama-sama Mbak Dianisa. Mungkin Mbak Mai.
Mas Fatah, Mbak Uyuni. Ya, mungkin kita 2 menit lagi ya kalau nggak ada yang tanya, atau 3 menit lagi gitu. Ya mungkin Mas Yogi perlulah nanti untuk menyuarakan lagi di Indonesia nanti lepas pulang gitu. Apalagi di kalangan-kalangan santri lah ya. Mungkin ya kursus-kursus singkat kita buat bareng-bareng gitu nanti. Karena apalagi di Tebu Ireng ya, atau pesantren yang lain juga. Mereka itu yang nanti kuliah di kampus-kampus yang non-Islam, maksudnya kampus umum ya, nggak ada embel-embel Islam, pasti akan ketemu dengan orang-orang yang beda keyakinan gitu ya. Bagaimana cara bersikapnya gitu. Itu kayak menjadi kajian juga. Sedangkan di pesantren kayaknya materi tentang dialog itu masih kurang ya. Di dalam Islam, sesama Islam sendiri masih kadang masih ada tensi ya. Oh kamu Wahabi itu masih sangat sesat gitu ya. Lain-lain ya mungkin ya. Apalagi dengan yang di luar gitu. Karena santri-santri itu juga akan menjadi tokoh, menjadi apa namanya, orang-orang tokoh-tokoh publik di masa depan gitu. Yang menjadi warna Islam itu sendiri. Islam yang diajarkan oleh Songo, Islam yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita itu sangat moderat ya, menghargai perbedaan gitu. Itu Mas Yogi ya, siap membangun itu, harus itu. Insya Allah, Itu insya Allah. kenapa dikirim ke Amerika itu gitu. Membawa misi ya. Di sini Ya, ada teman-teman ini pendeta juga Mas Wildan. ya. Ada 3 mahasiswa Indonesia, pendeta dari Sumatera Barat ya. Memang Mm, di sana cukup banyak mm, dan, dan juga mereka cerita tentang bagaimana sulitnya cukup sulit ya hidup di Indonesia sebagai minoritas. Mereka cerita bahwa gerejanya pernah dibakar bahkan sampai 3 kali gitu. Karena ya lagi-lagi itu karena mungkin kurang memahami ya. Mungkin mm, ini tadi itu lahir lahir dari kecil Islam terus tidak diajari tentang agama lain. Nah itu nanti mm, agama lain ini, oh ternyata ada loh agama lain gitu nanti. Wah itu kan nanti jadi ini jadi apa ya, tidak rukun gitu. Bahkan sampai ada pembakaran gereja itu kan mm. sangat bisa menjadi masalah rukun Ya, ya. gitu. Ya, mungkin memang perdamaian antar agama itu isu-isunya perlu diangkat lagi gitu, karena Indonesia tuh sangat-sangat rentan konflik itu, seperti yang ada di Ambon itu kan, sampai bunuh-bunuhan, tembak-tembakan itu kan nggak seharusnya lah gitu. Agama kan tidak identik juga dengan kekerasan. Takutnya ketika agama tidak dikelola dengan baik, maka lama-lama agama akan benar nanti cap dari Barat itu. Agama itu terorisme, Islam itu teroris, ya mungkin ya, dan lain-lain gitu ya mungkin ya. Maka kita tepislah stigma-stigma itu. Kita bisa hidup berdampingan gitu. Sebagaimana yang sudah terjadi lama lah gitu. Jadi ya kita berusaha untuk meminimalisir konflik gitu lah. Kalau bisa mencegah gitu. Jangan ada lagi konflik-konflik Ambon, konflik-konflik yang ada di Kupang dan lain-lain itu. Mungkin mungkin itu Mas Yogi ada closing statement mungkin 1 menit untuk menutup acara kita malam ini. Closing statement. Iya. Oke. Eh, Mungkin ini semacam kesimpulan ya untuk semuanya dan motivasi ya. Eh, jadi kalau saya melihat per apa pertikaian antar agama, kerukunan, konflik antar agama itu sebagai PR untuk kita semua, PR untuk utamanya yang nanti akan memegang menjadi stakeholder pemangku-pemangku kebijakan di masyarakat, tentunya punya tanggung jawab bersama merukunkan semuanya, lepas dari perbedaan agama, perbedaan tafsiran dalam agama, perbedaan mata, perbedaan aliran, maka perlu penting sekali untuk memahami perbedaan itu, memahami lintas intra tadi intra
religius dan interreligius. Agar kita semua bisa rukun dan insya Allah dengan kerukunan itu membawa peradaban manusia menjadi lebih baik. Itu saya kira. Dan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan terus motivasi, semangat untuk belajar apapun yang berguna. Ya, kita ditugaskan oleh Nabi kita, atau ada statement dari Nabi kita adalah khairun nasi anfa'uhum. Baik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi manusia lainnya. Makanya ya, kita upayakan itu sebagai misi kita hidup jadi orang yang berguna. Itu saja sih. Terima kasih Mas Yogi atas sharing dan banyak pemaparan-pemaparannya yang mungkin banyak ilmunya lah gitu ya. Eh, Semoga kita juga bisa lah nanti belajar banyak, bisa nyusul juga ke Amerika mungkin nanti ya satu saat ya, siapa tahu kan, atau ke Eropa gitu ya. Amin, amin. Nah, Islam juga harus confident, harus percaya diri gitu ya, apalagi di zaman-zaman yang penuh tantangan ini. Terima kasih banyak teman-teman, mungkin itu saja yang eh, kita diskusikan malam ini. Pastinya banyak kurang dan salahnya gitu ya. Saya mewakili dari Hadasana eh, minta maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan atau acara-acara Hadasana yang selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih teman-teman. Ya. Apalagi Pak Wildan, terima kasih Pak Wildan sudah Sama posting. kalian ini yang perjuangan ini. Kayaknya ngantuk ini. Udah waktunya tidur. Iya, ngantuk. Gitu. Ini persiapan jet lag lagi soalnya. Jalanan berapa lama nanti? Sekitar 22 jam, 24 jam. Ya tidur di pesawat kan enak. Ya, tapi kebanyakan tidur juga ini pusing. Iya. Ya, Udah nanti Pak ketemu di Jombang ya. Insya Allah saya ya berjuang sampai di Jombang. sampai bertemu di Indonesia ya. Inilah. Ya, Itu saya sih. pamit ya. Ya Assalamualaikum. teman-teman, sampai jumpa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.